Di dekat Jalan Malioboro yang selalu ramai, perkampungan tua ini terselip di antara hiruk pikuknya. Perkampungan ini bertahan melintasi berbagai cobaan zaman dan menjadi ikon unik kota Yogyakarta. Perkampungan apakah itu? Mari kita kunjungi bersama Senyum Indonesia. Di tahun keempat setelah kepindahanku ke Yogyakarta, masih banyak sekali tempat yang belum aku kunjungi. Dan juga cerita-cerita yang ada di balik tempat tersebut banyak yang belum aku ketahui. Seringkali aku mendatangi suatu tempat karena rasa penasaran yang tak bisa dijelaskan. Dan kemudian muncullah ide untuk mendokumentasikannya, tapi sebagai warisan edukasi untuk anak turunku kelak. Namun rasanya tak adil juga jika aku tak berbagi dokumentasi perjalanan itu dengan banyak orang. Hampir 3 tahun aku simpan semuanya karena aku tak ingin terjebak dalam tren konten. Namun karena memori komputerku yang semakin penuh dengan foto dan juga video, maka kemudian muncullah ide untuk membaginya di channel ini, Senyum Indonesia. Jika kemudian banyak pro dan kontra dari apa yang kusajikan di tayangan-tayangan Senyum Indonesia, aku hanya ingin yang menyaksikannya menyikapinya dengan bijaksana. Maka di awal tayangan kali ini, aku tuliskan sebuah pesan kecil bahwa orang yang pintar bukanlah yang mengetahui segalanya, tetapi orang yang bisa menyikapi segalanya dengan penuh kebijaksanaan. Dan kali ini aku ingin menuju ke sebuah tempat yang juga sering kulintasi. Lokasinya di dekat Pasar Beringharjo. Tempat apakah itu? Jika melintas di sekitar Jalan Malioboro dan juga berkunjung ke Pasar Beringharjo, ada sebuah pemandangan mencolok di dekatnya, yaitu sebuah gapura besar dengan warna perpaduan merah dan emas berhias ornamen naga, dan juga dijaga 2 patung singa. Gapura tersebut menjadi pintu masuk ke perkampungan yang dahulu khusus dihuni oleh warga keturunan Tionghoa. Kampung tersebut bernama Ketandan. Nama Ketandan disematkan terkait sejarah berkembangnya budaya Tionghoa di Yogyakarta. Orang-orang Tionghoa di Ketandan pun sangat dekat dengan pihak keraton di masa itu, dan diberi tugas sebagai penarik pajak atau yang disebut sebagai tondo atau tanda. Maka kemudian kampung tersebut dinamakan sebagai Kampung Ketandan. Dan seperti inilah kondisi Kampung Ketandan saat ini, bertahan di kerasnya pusaran zaman dan terus berjuang memegang teguh jati dirinya. Keberadaan Kampung Ketandan juga terkait dengan tokoh Tionghoa yang bernama Kapitan Tan Jin Sing yang hidup di antara tahun 1760 sampai dengan 1831. Tan Jin Sing saat itu merupakan seorang kapitan atau kepala golongan penduduk Tionghoa yang dikenal sangat pandai dan menguasai 3 bahasa, yakni Inggris, Hokkien, dan juga Mandarin. Seorang sesepuh kampung Ketandan menceritakan bahwa Kapitan Tan Jin Sing adalah putra seorang bangsawan Jawa. Nama kecilnya adalah Raden Luar. Ayahnya meninggal saat Raden Luar masih bayi. Ayahnya merupakan Demang Kalibeber di Wonosobo, dan ibunya masih keturunan Sultan Amangkurat dari Mataram bernama Raden Ayu Potrowijoyo. Kondisi tersebut lalu membuat orang Tionghoa yang bernama Oe Telong ingin mengasuh Raden Luar. Oe Telonglah yang kemudian memberi nama Tan Jin Sing. Namun tidak lama kemudian ibu angkatnya meninggal. Oe lalu meminta kepada ibu kandungnya yaitu Potrowijoyo untuk mengasuh Tan Jin Sing.
ibunda kandung Tan Jingsing akhirnya mau mengasuh anaknya. Setelah beberapa lama karena sering bertemu, Oi akhirnya terpikat oleh kecantikan ibunda Tan Jingsing. Oi dan Potro Wijoyo akhirnya memutuskan untuk menikah. Setelah 12 tahun menikah, ibu Tan Jingsing yaitu Potro Wijoyo meninggal. Sebelum meninggal, ibunya mengatakan ke Tan Jingsing bahwa dia adalah ibu kandungnya. Tan Jingsing kemudian hidup di kalangan Tionghoa dan memutuskan menikah dengan anak seorang kapitan Cina di Yogyakarta. Sepeninggal mertuanya, Tan Jingsing melanjutkan tugas mertuanya sebagai kapitan. Singkatnya, karena kepandaiannya dan juga keluasannya dalam berkomunikasi, dia kemudian menjadi dekat dengan Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjadi gubernur jenderal di Jawa. Dan kabarnya pula Tan Jingsing lah yang membuka jalan dan menemukan Candi Borobudur yang masih tertimbun. Kemudian melaporkan hal tersebut kepada Raffles, hingga kemudian banyak pihak yang menyebut Raffles lah penemu Candi Borobudur. Kedekatan Tan Jingsing dengan Raffles pula yang mengantarkannya mendapatkan gelar dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tan Jingsing memiliki gelar dari keraton yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono III. Gelar tersebut adalah Kanjeng Raden Tumenggung Seco Diningrat. Lalu bagaimana Tan Jingsing mendapatkan gelar tersebut? Tan Jingsing menjadi penghubung antara Sri Sultan Hamengkubuwono III dengan Thomas Stamford Raffles. Karena jasanya itu, Sultan Hamengkubuwono III mengangkatnya sebagai Bupati Yogyakarta dan diberikan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Seco Diningrat. Namanya juga kemudian dijadikan jalan di sekitar kota Yogyakarta. Pengangkatan Tan Jingsing menjadi bupati tersebutlah yang akhirnya menjadi polemik di kalangan bangsawan Yogyakarta. Karena Tan Jingsing dinilai tidak memiliki darah trah bangsawan Yogyakarta. Berbagai peristiwa terkait hal ini rasanya tak ingin aku bahas di sini, karena aku tak ingin melukai perasaan keturunan dari trah Seco Diningrat yang masih ada saat ini. Selain gelar tadi, Sultan Hamengkubuwono III juga memberikan hadiah tanah kepada Tan Jingsing di daerah Ketandan ini. Dia bertugas mewakili keraton di kalangan Tionghoa saat itu. Kembali menurut sesepuh kampung Ketandan, rumah Tan Jingsing kala itu berarsitektur campuran gaya Eropa, Cina, dan Jawa. Rumah seluas 700 meter itu pun pernah dihuni oleh Sultan Hamengkubuwono III. Namun saat ini rumah tersebut sudah hancur tidak berbekas. Dan sebab banyaknya keturunan Tan Jingsing, tanah tersebut kemudian dipecah-pecah dan dibagi-bagi. Akhirnya tanah itu terpisah-pisah, dan rumah Tan Jingsing yang berada di area depan kampung Ketandan telah rata dengan tanah. Ada cerita lain yang disampaikan oleh sesepuh tersebut bahwa Kapitan Tan Jingsing menyokong Pangeran Diponegoro dengan menyuplai bahan makanan bagi para prajurit Pangeran Diponegoro kala itu. Kapitan Tan Jingsing wafat pada tahun 1831 di usia 71 tahun. Makamnya kini berada di Rogocolo, tak jauh dari pabrik gula Madukismo. Melihat berbagai fakta mengenai etnis Tionghoa di Yogyakarta, aku lalu penasaran dan mencari data mengenai sejak kapan etnis Tionghoa ada di Yogyakarta. Aku menemukan pernyataan dari sejarawan Universitas Sanata Dharma, yaitu Bapak Yeri Wirawan, yang mengatakan datangnya orang Tionghoa di Yogyakarta sulit untuk dilacak, karena penelitian sejarah jarang sekali mengungkap fakta mengenai kedatangan mereka ke Indonesia. Namun Yeri memperkirakan kedatangan orang Tionghoa ke Yogyakarta tidak lama setelah Keraton Jogja berdiri, yaitu sekitar 1750.
Namun jika menilik dari sejarah Jawa dan juga Mataram, pada era kolonial sudah ada orang Tionghoa. Namun kepastian kapan mulai adanya belum bisa untuk dipastikan. Saat itu orang Tionghoa kebanyakan berdagang sebagai penjual emas di beberapa wilayah di Yogyakarta, termasuk juga di kampung Ketandan ini. Bahkan saat ini pun masih terlihat peninggalan orang Tionghoa dahulu yang masih berjualan emas di kampung Ketandan ini. Di gang yang berbatasan langsung dengan Pasar Beringharjo, masih terdapat juga beberapa toko dengan ornamen bangunan khas Tionghoa. Dan gang ini adalah salah satu gang favoritku karena masih ada beberapa toko yang menjual barang-barang lawas dalam kondisi baru. Dan akhirnya ku tinggalkan kampung Ketandan bersama lembaran sejarahnya yang mungkin lain kali akan ku baca.